Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Suara Rakyat. Kita sama-sama nyawarayu. Pada kali ini sengaja kita telah mengundang bintang tamu yang sangat kita harapkan, yaitu seorang penyanyi yang sudah tidak aneh lagi bagi para penikmat musik, khususnya di Banten. Umumnya secara nasional pun alhamdulillah ini beliau sudah dikenal dan sudah banyak tembang-tembang lagunya yang sudah dirilis dan sudah beredar, dan banyak pula yang sudah pada menikmati, baik para kaum muda ataupun kaum jempol. ya begitulah, kaum yang menikmati musik rock khususnya. Baiklah, ini saya sebagai host HMM ditemani dengan Bang Rahmat ya. Bang Rahmat, kemudian bintang tamu kita ini alhamdulillah Bang Iwan Beng ya. Selamat malam, assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Ya, kabar sehat ya Bang Iwan ya? Alhamdulillah. Nah, ini sebetulnya sobat lama ini, jadi sobat lama dari dulu nih. Alhamdulillah ini ketemu lagi nih sama kita. Tapi ketemunya juga agak sedikit dipaksakan. Tapi mau bernostalgia nanti ya? Oh enggak, ini kita mau sekedar bertanya-tanya, karena sebagai rekan dekatnya aja belum tahu gitu siapa sih Iwan Beng sebenarnya. Nah itu, jadi waktu itu hanya melihat aja di YouTube atau dengar dari rekan. Bahkan ada kesempatan waktu pentas saya mau nonton aja belum sempat aja. Jadi gaya-gayanya itu saya belum tahu. Nah, kalau tiap hari bertemu kayak bukan nggak sempat dong, nggak niat. Gitu, Bang Iwan. Jadi begini. Jadi ini penasaran ini. Itu saya pribadi ya, mungkin Bang Rahmat juga. Itu pertama kali Bang Iwan menyukai musik atau lagu itu sejak anak-anak atau memang sudah menjelang dewasa? Ini sebenarnya pertanyaan selalu di podcast selalu bertanya seperti itu. Ya. Gua ya mungkin sebenarnya Bang Haji tuh tahu siapa gua lah, bahkan gua kecilnya kayak gimana gitu kan. Iya. Tapi kalau gairah bermusik itu mungkin kalau dimulainya sih sejak SMA itu, karena bukan apa Pak. Kalau gue sebenarnya bukan penyanyi tapi anak band gitu. Anak band. Bukan penyanyi solo gitu. Mulainya tuh tahun akhir 86. Mulainya? Iya. Akhir 86 lah. Itu saya masih SD gitu. Iya, masih SD saya. 86 saya udah punya anak 2 itu. Iya makanya Badung sih Pak Haji, punya anak duluan. Terus. Iya, artinya kalau dulu kan cita-citanya bukan cita-cita, gairah pengen ngeband gitu. Sementara yang kita tahu di Serang itu sarana untuk itu tuh sebenarnya jarang banget. Jarang. Yang punya alat itu paling ada tuh di instansi, kalau nggak salah. Itu ada Sunamayu yang di itu ya, terus Medika, PLN, atau apalah. Ya, gabungnya ya karena salah satu teman, ya sebutlah pakai inisial ya, yang sekarang udah jadi bapak-bapak tuh, Pak Hairul Jaman. Gue diajaknya sama dia gitu sebenarnya. Sama Pak Hairul Jaman. Iya, karena ya dia kan orang tajir. Bokapnya kan tajir. Tajir ya. Dia punya alat band kan. Alat band.
karena dia temen SMP. Terus SMA gue pisah, dia ke SMA 1, gue SMA 2. Pas di akhir 8 itu gue dengar dia beli alat. Akhirnya gue diajakin gitu. Nah di situ gairah pengen ngeband, pengen tangil di panggung itu ya. Berarti waktu itu gabung sama Errol Zaman itu ya? Iya. Dia yang ngajakin. Jadi apa yang tadi disebutkan Bang Iwan itu, Errol Zaman itu mungkin merupakan inspirasi atau ini ya bagi Bang Iwan untuk tetap eksis bernyanyi atau gimana? Ya apa ya? Emang dimulainya dari situ, terus emang akhirnya dari panggung ke panggung itu pada akhirnya tuh terbentuk di sebuah keinginan gitu tuh untuk jadi anak band. Kenapa gua harus pilih jalur band itu ya, biar gua nggak tua-tua gitu tuh, nggak kayak Bang Haji gitu. Bang Haji kan tua gitu, gua enggak. Jadi kalau ada jadi anak band ya gue tetap jadi anak-anak, bukan bapak band. Kan moto kita dulu jangan tua-tua, jangan mati-mati. Oh iya. Masih ingat enggak? Oh, itu jangan inilah. Merasa tua juga enggak gitu. Tapi kalau lu ngomong enggak tua-tua di samping bini lu diselepet. Tapi itulah, itu sempat bikin grup ya sama. Oh ya dulu zaman gua di sama ya bang, enaknya zaman lah. Nah, itu nama bandnya tuh Daft Pox kalau nggak salah. Daft Pox apa? Daft Pox Band. Nah singkatannya gua nggak tahu. Bukan katanya Ancaman dulu. Hah? Ancaman bukan. Nah, Ancaman itu. Daft Pox ya. Oh, iya. Itu mah Ancaman legend itu dulu ya. Ini ada mah hot. Daft Pox ya. Ya artinya intinya begini. Gua mulai ngeband, mulai apa namanya ya digeluti sampai sekarang tuh ya awalnya itu di tahun 86 SMA kelas 2 ya kalau nggak salah. Oke lah. Jadi itu bagaimana cara mendeskripsikannya itu? Anda itu dengan lagu yang biasa Anda nyanyikan. Maksudnya gimana? Ya, jadi mendeskripsikan sebuah lagu yang Anda bawakan itu bagaimana menurut Anda itu? Kalau lagu yang gue bawain atau apa, maksudnya lagu sendiri? Ya. Kalau lagu sendiri itu mengalir begitu aja, karena enggak itu karangan sendiri atau memang ada karangan sendiri, ada karangan bareng band. Nah, sekarang gue punya band yang sekarang ya. Kalau dulu tuh waktu pertama ngeband tuh Pak, mulainya yaitu Rolling Stone, Beatles, Purple, bawain tuh. Nah kalau sekarang gue punya band, punya lagu sendiri. Jadi ngomong-ngomong, ini beliau katanya ibu juga pernah memberikan ini karangan yang lagu ke. wah belum pernah. Waduh, kayaknya bahagia kalau sampai bisa gitu. Kalau sampai bisa saya bikin lagu. Enggak pernah ngomong katanya, oh ini saya lagu reggae pernah ke Iwan dan pernah dibawakan sama Iwan enggak? Oh enggak, itu enggak. bisa. Mancing itu. Tapi ada ini bikin lagunya. Saya masih ingat lagunya Flying High ya. Itu kan ciptaan Kang Iwan ya. Itu lagunya mantap. Itu lagu awal rasanya yang pernah dirilis. Iya. Flying. Nah. Waktu itu. Kemudian yang paling apa ya? Yang paling Bang Iwan inginkan tuh ya, kalau lagi membawakan lagu itu berkolaborasinya dengan siapa itu? Wah, maksudnya ini berkolaborasi dengan musisi-musisi yang itu yang paling diinginkan gitu. Biasanya kan suka ada ya. Iya, jadi Indonesia apa luar? Kan sama Inka Kristi sudah. Oh, Inka Kristi. Ya kan? Terus sama siapa yang di Bandung teh? Yang perempuan itu siapa? Konidio dan yang suaranya tinggi tuh yang melengking siapa? Yang pernah duet juga itu. Konidio. Ya itu ya. Ya. Nah itu selain itu ada nggak yang betul-betul pengen? Ya kalau perempuannya ya perempuannya jelas kalau gue pengen sama Nicky Astria. Kalau penyanyi perempuannya jelas sama Nicky Astria.
Odi Kastria ya. Iya. Selain itu enggak. Apaan yang Iya, mana? maksudnya ada keinginan lain enggak? Aduh, gue nih pengen selain Niki nih pengen amat nih berkolaborasi duet sama si penyanyi rock Yang lain, gitu. Iya, yang lain. Enggak, kalau Niki Astria kan gue belum pernah. Amat ya, kan ya. Niki Astria gue belum pernah. Hah? Belum pernah gue sama Niki Astria. Belum pernah. Belum. Iya, keinginan. Keinginan ya, ditanya keinginan ya gue pengen Niki Astria. Ika Kristi. Ika Kristi. Iya, maksud saya Niki Astria itu belum ya. Belum. Oh, belum. Kalau Ya. penyanyi perempuannya ya gue pengen sama beliau lah. Ya nanti kita undang Bisa Niki Astria di sini. Jadi undang Bang Iwan juga nih. Ya, Bang Iwan ya. Kan ini Bang Iwan juga nih banyak channelnya nih ke sana nih. Kemudian kalau misalkan ya ini sudah katakanlah bahwa Bang Iwan ini sudah melejit lah. Ya. Memang sekarang juga yang kami dengar sudah bagus lah. Ini pesan apa sih yang akan disampaikan kepada penggemarnya itu? Kayaknya kelihatannya kalau ada konser-konser tuh saya lihat di YouTube aja tuh banyak gitu loh. Jadi pesan apa yang pengen disampaikan ke mereka itu? Apakah ada nih ikutin gua nih, lu harus kayak gua atau gimana gitu? Kalau secara apa ya? Secara mereka meniru harus kayak gua itu, gua enggak. Sama sekali enggak. Tapi minimal kalau untuk anak-anak sekarang ya contoh semangatnya aja deh, gitu loh. Artinya kalau dari segi kualitas, gua belum merasa bahwa gua ini udah maksimal, enggak. Tapi kalau buat yang musisi-musisi yang muda, yang jauh di bawah gua berharap sih contoh semangatnya aja. Iya. Artinya gue sampai detik ini nih, gue masih berusaha eksis gitu loh di jalur ini gitu loh. Gue nggak kepengen jadi PNS gitu loh. Ke PNS iya. Iya maksudnya. Tadi itu ya. Itu kayak begitu. Yang kita maksud itu ada pesan moral kepada penggemar ketika sedang konser. Di atas panggung gitu loh. Nih contoh nih, atau kalian tuh harus seperti gua nih, atau kalian jangan seperti gua gitu. Gua hanya sebagai penyanyi saja, kalian harus lebih daripada gua. Ada nggak pikiran seperti itu? Enggak. Artinya kalau gua harus mengucapkan itu tidak. Sementara kalau gua harus diucapkan di atas panggung, itu gua selalu ngasih contoh yang kurang baik gitu loh. Secara fisik ya. Karena kan gak baik loh, nyanyi gue telanjang, buka baju, itu kan kayak begitu. Kebiasaan gue kan kayak begitu. Nah kalau gue harus memberikan contoh yang ini, harus itu tadi, kayaknya biar mereka yang menilai aja. Cuman kebanyakan itu mereka itu ngelihat dari segi semangatnya aja. Yang tadi gue bilang sampai detik ini gue masih berusaha untuk eksis, untuk tetap berkarya atau kayak gimana, nah itunya aja. Sementara kalau orang-orang yang sekarang banyak anak band itu, ya sorry nih buat anak-anak band yang di luar sana yang mungkin baru mau memulai atau apa, kadang ya begitu, mereka bikin grup belum lama bubar, itu seperti itu, nggak eksis gitu ya. Memang kebanyakan jadi gini, yang kita perhatikan kalau memang di Serang itu, di kota Serang ya, ada beberapa kelompok band. Begitu mereka sudah jadi, sudah kompak, karena posisi di kota Serang itu seperti kita ketahui, sama yang seperti itu tidak ada perhatian. Itu menurut Pak Iwan gimana itu? Jadi sehingga mereka itu tidak melejit, tidak bisa didorong oleh pemerintah atau bagaimana? Enggak. Kalau dibanding dulu sama sekarang tuh jelas jauh berbeda sekali. Dulu gue pernah tinggal di Jakarta 10 tahun lebih. Gue tinggal di sana, itu apa sih? Kayak rekaman. Tapi kalau sekarang, apalagi di era digital itu, ini lebih mudah. Lebih mudah, lu berkarya sendiri, lu masukin langsung ke platform digital, selesai.
Kalau dulu tuh sampai berdarah-darah ibarat untuk mengenalkan lagu kita ke halayak ramai. Kalau sekarang kan enggak. Ya, udah Sekarang, instan ya. iya. Udah tinggal Udah. upload, dikenal. Kalau memang itu bagus, tinggal ada nunggu rezeki panggilan. Ya, dulu artinya begini. Dari sarana aja dulu. Sarana. Kan kita kebanyakan tuh anak band itu, sekali lagi ya, berulang kali gue ucapin, anak band itu kayak TNI gitu, kayak tentara gitu. Latihan, perangnya enggak. Bener kan? Itu dulu. Itu Bang Rahmat. Jadi kayak latihan udah perang enggak. Iya, latihan menurut saya tentara kita ngapain? Tentara kita kan latihan dulu, perang kagak. Sama anak band. Anak band tuh latihan, tapi dia tidak punya sarana untuk berperang gitu. Itu kayak begitu. Itu kayak begitu. Tapi ada Pak Haji hal yang menarik. Mungkin saya belum pernah lihat atau gimana. Saya pernah buka YouTube. Itu ketika acara apa ya? Yang namanya Iwan Beng itu solawatan gitu. Itu sudah direncanakan atau spontan atau bagaimana? Saya kurang yakin dong ke sana. Karena belum lihat. Ada di YouTube gitu, Pak. Makanya saya mau konfirmasi langsung gitu. Iya. Karena memang saya rada, Bener gitu ya. iya, luar biasa gitu. Karena itu ngambil momen waktu itu kan berapa tahun yang lalu itu gue dijadiin ya taruhlah gestar gitu band itu. Tapi di akhir bulan puasa besokannya lebaran. Nah jadi gue ngambil momen itu. Jadi artinya gini, biasanya gue bulan puasa tuh gue ya apa artinya kita fokus ke puasa lah atau apa gitu. Jadi kayak begitu. Gue jarang banget itu untuk manggung. Nah pada kesempatan itu di bulan terakhir, tapi gue nggak buka baju gitu. Artinya ada adabnya gitu. Ada adabnya gitu, gue jaga itu gitu. Yeah. Lagu salawatan ya. Iya. Nah itu di pertengahan dari sekian lagu gue bawain salawatan itu. Momen itu loh gitu. Artinya ada pesan moral bahwa kan itu waktu itu juga kan penonton rusuh. Ada pesan moral bahwa segeblak-geblaknya kita terus di bulan puasa bukan nggak ada sih, gue nggak ada maksud so religi, nggak ada begitu, karena memang gue kesepakatan sama ini baiknya bawain lagu religi ini lah tapi dengan apa namanya aransemen musik metal gitu, musik rock gitu loh, tapi tetap itunya itu ya memang Bang Iwan ini kelihatannya memang itunya di rock ya. Nah, kemudian itu untuk berawal hobi nyanyi atau ingin jadi penyanyi, apakah memang tadinya iseng-iseng di kamar mandi? Iya, emang benar. Kamar mandi ya? Benar. Di kamar mandi. Gue dari SD itu, SD gue suka pegang gayung. Nah, si pegangannya jadi bawain lagu Ghost Plus atau apalah, apa aja. Nah itu kayak begitu, itu terus terang aja, karena emang semua penyanyi atau semua yang sedang nyanyi kalau nyanyi di kamar mandi itu lebih pede. Karena apa? Akustiknya itu mendukung. Karena ruangannya. Ya. Suaranya kita kayak bagus. Kayak bener-bener di studio gitu ya. Tapi begitu pertama kali direkam, gue geli mendengar suara gue sendiri. Gila, karena bukan apa-apa lagu suara yang didengarkan oleh telinga kita sendiri dengan asli orang-orang yang mendengar itu kan beda. Gue kata gue suaranya serak padahal gue ngerasa itu kayak begitu direkam geli amat sih mendengar suara gue begini. Nah, terus Bang Rahmat yang di Bang Rahmat ketahui itu ini Bang Iwan ini kayak apa sih? Banyak tapi memang jujur panutan juga beliau, karena saya memang tetangga kan gitu. Jadi artinya yang saya salut dari beliau itu tidak pernah melihat usia,
kalau bergaul. Oh iya, itu kita tahu. Tidak mau ngerasa Karena gua nih gitu. enggak. Gua nih legend nih gitu. Karena Enggak. waktu jalan pernah saya jalan sama beliau itu ya, ketika ada jalan yang rusak pun bisa jalan tapi Iya. Lu Bang. Lo kerajinan sih lo jalan-jalan di tol tengah malam gitu. Kayak pegawai tol lu. Emang benar. Jadi karena sering keliling orang yang bergaul dengan siapa aja, jadi wajar lah. Jadi kalau kelihatannya hembal, kemudian terkenal, sampai anak kecil pun tuh yang 5 tahun, kenal gitu. Malah anak saya sempat ngefans sama beliau tuh. Sekarang udah gede tuh. Lumayan juga main gitarnya sekarang. Dia sendiri aja tuh. Lagunya barat aja lagi. Ini Rajan tuh yang kedua tuh. Wah, ngefans habis. Itu ya, sedikit cerita Pak Haji. Saya bawa dia jalan nih, lewat ke Iwan Beeng. Mau ke Om Iwan nggak? Enggak, Bi. Udah ngeliat rumahnya aja. Udah senang. Iya, saya cerita ke beliau itu. Masya. Sampai waktu di Polres ada Judika. Ibunya ikut. Ibunya nunggu Judika. Tapi anak gua nungguin malah ngikutin ini Iwan Beeng kan. Setelah Iwan Beeng beres, Judika baru tampil tuh. Dia ngajak balik, ibu jadi ribut sama ibunya tuh. Ibunya nunggu Judika, anak gua yang kedua itu malah pengen dia ini sampai habis gitu. Itu yang anak saya itu Apa tenang gitu sampai sekarang. Gila, bener legend ini bener. Oh iya. Udah. Ya tanya tadi itu siapa sih yang tidak tahu dengan karena ya saya pernah akrab sama beliau. Sampai tadi itu ada yang terparah ketika jalan rusak itu. Jadi jalan berdua ada jalan rusak, ketemu saya suruh balik lagi, suruh diperbaiki yang mana. Nah ini Bang Iwan, kalau sekiranya nih Anda tidak berkarir gitu ya di posisi Anda sekarang sebagai penyanyi, itu kira-kira jadi apa gitu? Ya jadi mantri sunat. Ini serius nanya. Lagian kan. Ini apabila nih sampai karir Anda itu bukan sebagai penyanyi, itu punya pikiran apa itu Anda juga kira-kira pengen jadi apa itu? Jangan jadi apakah jangan mantri sunat ya? Nggak, artinya begini. Kalau gue sampai sekarang gue nggak punya bayangan sih dari dulu. Gue kalau misalnya ditanya, lu cita-cita lu apa? Itu banyak yang nanya begitu dulu, cita-citanya apa? Kalau gue dulu SD atau gue pernah punya cita-cita. Ya cita-cita anak kecil apa sih? Jadi dokter, insinyur, gitu kan. ya kan? Dan gue begitu dewasa gue nggak hilang tuh itu. Hilang. Jadi artinya begini. Nginiin apa namanya ke hal pengen jadi apapun enggak itu nggak ada untuk sekarang ya cita-cita gue. Dipikir-pikir gue nggak ada, ijazah gue semua nganggur gitu. Jadi mengalir aja gitu ya. Ya mengalir aja. Iya, jadi iya. Oke, tadi aduh jadi lupa ya saya. Oke lah. Selama ini Bang Iwan pernah pentas di mana saja dan dengan siapa aja? Selama dari tahun 86 tadi, kemudian sampai saat ini pernah pentas di tempat mana saja dan yang paling terkesan itu dengan siapa? Ya kalau di luar kota ya dulu ya sering lah, artinya di Jakarta, di Bandung, di tempat-tempat lain ya. Cuman dengan siapa itu tadi gue masih kehitung sebenarnya. Kalau dengan Inka Kristi hanya karena emang dulu gue pernah jadi featuring dan band gue juga jadi pengiringnya beliau. Terus dengan Konidio juga
yaitu di satu kesempatan aja. Itu cuman kalau ngomong berkesan waktu ngeband nih itu banyak tuh. Iya. Banyak banget. Sekali lagi ya, gue dulu pernah punya pengalaman kan. Tahun 8 berapa ya? Gua di sini aja lah, di Serang ya. Gue dulu masih sama band gue yang pertama dulu. Itu kayak begitu. Sama zaman itu. Kalau dipikir-pikir itu konyol loh bener. Konyol banget itu. Terus gue nyanyi bawain Purple tuh. Kan ada Black Knight tuh judul lagunya tuh. Beliau kan pegang drum. Begitu kedepuk kok drumnya jadi hilang. Terus gue nengok dia lagi jatuh. Tapi si kakinya ke atas tuh. Tolong itu. Itu gue pikir-pikir ya band. Gue nganggapnya waktu itu band anak-anak lah. Tapi itu menggelikan sekali gitu. Kalau hal-hal yang lain tuh ya paling soal tentang cuaca atau tentang kerusuhan nonton itu kayak begitu aja. Oh, iya. Dan semua buat gua dengan nonton yang banyak itu sangat berkesan sekali gitu buat gua. Gitu. Kemudian ketika tampil itu ya, kita sedang katakanlah sedang konser di satu tempat itu lagu apa yang menjadi favorit Bang Iwan? Yang Selalu begitu, dinyanyikan yang gitu. selalu dinyanyikan setiap tampil pasti lagu itu tidak pernah ketinggalan. Lagu sendiri kah? Enggak, lagu orang gitu. Iya, lagu siapa aja. Baik lagu sendiri atau lagu orang. Gini, di banyak video di YouTube atau kalau lagu orang ya, gue sering bawain misalnya lagu Sweet Child O' Mine. Kenapa gue pilih lagu itu terus? Karena emang lagu itu tuh yang gue prediksi lagu itu akan jadi lagu evergreen, lagu yang yang maksudnya evergreen tuh selamanya itu bakalan dikenal dan bikin orang teringat. Bukan teringat, setiap kita mainin lagu itu semua bisa singelong, bisa nyanyi bareng misalnya sama penonton itu seperti itu. Dan banyak lagi lagu-lagu yang lain gitu loh. Itu kayak gitu. Sekarang meski Bang Iwan sudah banyak yang mengenal ya, mungkin ada nggak merasa tersaingi gitu loh dengan katakan dengan penyanyi-penyanyi yang khususnya dari internal sendiri. Nah itu gitu. dia. Jadi apakah itu memang merupakan motivasi atau memang sangat senang gitu loh bahwa kita nih ada temen nih untuk bersama-sama maju ke depan gitu. Gini ya, terus terang aja di rumah itu kadang gue banyak didatengin ya silaturahmi teman-teman musisi muda, ya. mereka sharing tentang dan terus terang gue nggak pernah tersaingi. Bahkan begini, sering gue utarakan di forum juga bahwa gue paling nggak suka tuh ada yang namanya senior junior. Gue paling nggak suka. Terus banyak orang yang ngomong bahwa gue ini legend. Legend tuh hanya sebatas begini. Ketika lo kecil sampai lo dewasa masih ngeliat gue eksistensinya aja, gitu loh. Sebenarnya jauh banget untuk ngerasa bahwa gue lebih legend. Senior juga atau legend itu kan menunjukkan bahwa gue nggak mau dibilang itu sebenarnya. Karena apa? Gue dicap tua berarti. Iya bener dong. Jadi menolak tua dong. Kalau ya kalau begitu dibilang, kalau nanya umur gua berapa ya umur gua mentok di 25. Gitu. Artinya begini, kalau ingin pertanyaan tadi, gua nggak pernah itu yang namanya bahwa dia misalnya jauh lebih muda di gua, terus dia lebih skillnya di atas gua, itu gua harus hargai itu. Gua nggak pernah ngerasa saingi kayaknya nggak ada deh di rumus gua main misalnya ya kan lu juga tua bang,
tapi masih ketemu sama gue. Gue juga di bawah gue tuh masih jadi teman. Nah, itu artinya bahwa gue tidak mau mengajarkan ke yang muda lo ngelunjak sama gue, tapi gue juga nggak mau ngelunjak sama yang muda gitu, mengajarkan yang pada akhirnya lu dia Ya ngelunjak. kan kalau kita kelihatannya enjoy aja. Enjoy aja, dan gue nggak ada tuh yang namanya saingan, gue nggak mau. Gue nggak mau. Di beberapa forum juga gue selalu ngomong bahwa jangan ada jeda di antara musisi-musisi yang lain. Bolehlah mereka menghargai karena gue lahir duluan misalnya. Tapi kalau gue ngerasa gue senior, enggak, gue nggak mau begitu. Artinya ntar ada skat gitu loh. Dan gue selalu memberi semangat ke mereka. Mudah-mudahan ya apa yang misalnya gini, gue punya targetan di Kota Serang atau di Banten. Nah gue kalau ada orang yang bisa menggantikan atau menggeser posisinya di gue nih, ya kenapa enggak gitu loh, untuk apa namanya nge-blow up keluar bahwa band ini keren. Itu gue selalu seperti itu. Tapi kan pasti selama dalam perjalanan karir itu mungkin pastilah setidaknya menemukan masalah lah. Wah, masalah. Ya kan? Nah jadi gini Mas, masalah yang terbesar itu apa itu? Masalah hidup apa masalah apa nih? Ya masalah semuanya di musik itu. Kalau masalah kalau hidup kita sudah sama-sama tahu lah. Kalau misalnya gue contohin masalah hidup, orang gua kan ini bermasalah dan selalu bikin masalah. Gitu. Artinya kalau masalah dari segi musik Ya musik ya. Hanya seperti itu aja yang berkaitan dengan misalnya ketika gua sama teman-teman band gua di circle tuh ada hal yang ini kayaknya nggak enak amat. Terus gimana sih lagu ini supaya ngedorong orang-orang di luar sana tahu lagu kita. Itu kayak begitu. Itu sebenarnya masalah biasa. Kalau masalah pribadi dengan hal musik itu gue paling kesel kalau udah berapa hari, dan itu sering terjadi di gue sakit gitu. Nah itu yang minta obat ke gua kan. Yoi. Itu kayak begitu. Gue pernah gue lagi sakit gue nanya. Tapi itu ngeri juga emang. Pada saat mau malamnya itu pentas di mana itu? Iya benar. Waktu demam itu ya, udah nih saya kasih obat gitu. Itu paling begitu. Cuman misalnya gue sakit nih, dan itu gue hampir jarang sekali terjadi ketika gue sakit lantas jadi drop gitu. Itu sebenarnya jarang. Pasti dan gue selalu ngomong ke orang-orang, panggung itu tuh obat. Ya maksudnya gini, kalau di musik itu di dalam satu grup ya, yang saya maksud ada nggak kendala yang terbesar ketika mau pentas atau ketika mau berangkat ada masalah gitu sehingga bisa membatalkan acara itu di internal grup maksudnya. Iya. Kalau sampai batal itu enggak. Sampai batal enggak? Ada pengganti? Enggak. Oh enggak. Misalnya gue satu orang, tapi itu pernah dilakukan ketika personil satu yang nggak bisa, nggak bisa main, itu ada ganti atau tidak diganti sama sekali. Karena di Circle tuh kita punya Indian Circle Linersnya, nama orang-orang di seputar kita gitu itu mereka selalu mendukung dan tidak ada itu dulu. Contoh misalnya ada Yudi Carik dulu gitaris gue, dan termasuk dia juga yang bersama dia juga gue ngediriin band itu. Dia keluar tapi tetap itu rasa saudara, rasa kayak gimana itu tetap. Jadi tapi ini saya baru ingat nih, pernah saya melihat kapan gitu ya, 6 tahun yang lalu apa 8 tahun yang lalu lah, beliau ini pernah pentas dengan Andi Rif gitu kan di lapangan sini bowling waktu dengan Pak Jaman juga. Iya tapi itu ini apa namanya gue nggak kolaborasi tapi emang satu panggung ya. Satu panggung. Bukan duet ya, bukan. Enggak duet.
Ya, waktu acara apa tuh saya lupa itu. Cuma satu panggung aja. Baiklah Bang Iwan, ini kita karena memang mungkin udah cukup lah ya mengupas sedikit siapa Bang Iwan. Bener nih segini doang. Iya, nanti ada sesi kedua. Kalau nanti. Tapi ada satu hal yang harus kita tanya. Apa? Karena kan yang saya tahu beliau nih ya, itu cewek-cewek itu kan, banyak yang kagum Pak Haji. Nah, cara mengatasinya seperti apa, kan biasa namanya penggemar, ya kan? Saya tahu persis. Nah, yang artinya cara mengatasi ke penggemar yang wanita itu punya trik apa enggak gitu. Oh itu biasa itu. Ya kalau minta foto bareng itu gitu. biasa. Atau gimana gitu. Kan kadang kalau konser nih bininya suka ikut kan. Nah, itu gimana gitu ke bini itu gitu tuh. Pasti ada kan gitu. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya sekedar foto atau ya taruhlah cipika-cipiki atau apa lah. Atau mungkin diteruskan di belakang. Itu enggak. Artinya kalau dulu tuh zaman yang begitu grupis namanya. Itu enggak. Karena kan kadang orang suka begitu Pak Haji. Naik dikit gitu kan, tenor dikit. enggak, jatuhnya begitu. Kalau itu saya tahu. Iya. Enggak. Jadi memang tadi itu orangnya tidak seperti itu. Cuma memang kesannya banyak lagi itu. Karena dari orang yang tua seperti saya sampai yang 5 tahun aja tadi itu Putra Paramat itu nggak mau ketemu siapa-siapa, pengen ketemu dengan Bang Iwan aja, lihat gentengnya aja sudah senang. Gitu kan? Apalagi waktu itu sudah sampai bareng-bareng foto. Nah itu luar biasa lah. Pacar anaknya Pendi aja masih inget ya? Pacar anaknya Pendi aja masih inget. Itu jadi pacar anaknya Pendi itu selalu diingat sama beliau ini katanya. Jadi salam buat orang Fajar di Cirendong gitu ya. Di Pisang Masjid itu kenangan katanya, kenangan masa lalu. Rumah kedua gua tuh benar. Rumah kedua gua. Ya, rumah kedua Bang Iwan katanya di Pisang Masjid itu, karena kalau dia bermasalah di Bayangkara larinya ke situ. Trotoarnya sangat indah banget gitu. Iya. Gini, ini untuk penutup aja nih. Jadi saran apa aja yang terbaik ya dari Bang Iwan kepada pecinta musik dan kepada para idolanya? Gini, kalau saran atau ini ya, gue mau buat musisi-musisi muda aja lah. Ya. Artinya kalau soal kejelekannya ya jangan tiru, tapi sekali lagi emang semangatnya yang harus ditiru. Sampai detik ini, sampai setua ini, setua ini, gue masih berusaha berjalan di jalur ini, tapi mudah-mudahan semua rekan-rekan musisi yang masih muda, masih belia, tetap semangat aja, karena bukan apa-apa di musik pun, musik yang lo tempuh itu, musik yang lo percaya bahwa karya-karya lo juga emang harus diakui oleh banyak orang. Tetap semangat, tetap menyayangi kedua orang tua. Dan proposalnya gimana tuh supaya mereka pengen seperti Anda itu? Oh jangan, itu tadi. Kalau gue modalnya tuh cuma semangat sama konsisten aja. Semangat dan konsisten. Sama konsisten aja. Apa yang diyakini gitu. Mau bidang apa aja? Mau ngelukis, mau apapun lah yang berhubungan dengan seni atau pekerjaan apapun, kalau lu nggak mencintai itu, mustahil juga lo akan berjalan. Gitu. Artinya setiap apa yang diyakini sama kita, terus manfaatnya juga banyak buat orang lain, itulah hidup gitu maksudnya. Gitu. Oke, baiklah para pemirsa podcast Suara Rakyat. Tadi Bang Iwan sudah sedikit membuka, jadi menjelaskan di mana dia berawal hobi bernyanyi, dengan siapa, kemudian apa saja yang pernah dibawakan lagunya dan dengan siapa saja. Itu akan menjadi contoh para pengikutnya, para idolanya, terutama para kaum muda yang ingin menjiplak
Bang Iwan sampai sukses, sampai terkenal, dan sampai berkolaborasi dengan para penyanyi yang sudah terkenal di Nusantara. Sampai di sini saja pertemuan kita. Nanti ada sesi kedua dengan Bang Iwan dengan grup. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi tentang musik bagi kaula muda semuanya yang ada di Banten terutama dan umumnya di Nusantara. Kita jumpa lagi di season yang sama dengan Bang Iwan, dan salam jumpa, salam sejahtera, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Like, comment, and subscribe.